Bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita, masih pada judul Kitab Matius. Dalam buku ini kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan Yesus yang ditulis oleh Matius, yaitu murid Yesus sendiri, di mana dia menceritakan pelayanan daripada Yesus di dunia ini, sehingga dapat memotivasi kita di akhir zaman ini agar kita pun dapat menjadi murid-murid yang aktif, sehingga kita dapat menjangkau orang lain dapat melihat bagaimana kehidupan Yesus dalam kehidupan kita, keseharian kita. Sebelum kita membahas pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita berkumpul dan kita dapat mempelajari bersama, sehingga kita dapat dikuatkan untuk menjadi saksi bagi Kristus di akhir zaman ini. Saat ini kita akan masuk pada judul Tuhan orang Yahudi dan bangsa lain. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dalam Matius 15 ayat 24, Yesus mengatakan secara eksplisit, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak diragukan, pelayanan Yesus tahun-tahun dalam daging diarahkan terutama kepada bangsa Israel. Tetapi sebagaimana yang keseluruhan Alkitab tampilkan, Israel bukanlah satu-satunya bangsa yang Tuhan pedulikan. Alasan Tuhan memilih umat Israel adalah supaya Ia dapat memberkati semua bangsa di bumi ini. Beginilah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit, yang membentangkannya, dan yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, dan memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawanya kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 42 ayat 5-7. Melalui Israel, atau lebih khusus lagi dari Sang Mesias yang akan muncul dari Israel, Tuhan akan menjangkau ke seluruh dunia. Pekan ini kita akan melihat sedikit jauh jangkauan Tuhan pada semua orang yang membutuhkan keselamatan. Jadi pelajaran yang sangat luar biasa saat ini kita akan mempelajarinya. Bagaimana Tuhan ingin menggunakan umat pilihannya menjadi penyalur bagi orang bangsa lain. Di sini tidak main-main Yesus memilih akan bangsanya, karena dia mempunyai tugas khusus bagi bangsanya, agar mereka pun dapat mengetahui, bangsa lain dapat mengetahui siapa Tuhan yang bangsa Israel sembah. Namun ingat, kalau kita melihat sejarah dari bangsa Israel, seringkali mereka tidak mempergunakan kesempatan itu menjadi bangsa pilihan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena ketegaran tengkuk mereka, keras kepala mereka tidak melihat akan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan bagi mereka sebagai umat pilihan. Mungkin kita mempelajari pelajaran ini, mengingatkan kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita di Israel modern ini, apakah kita masih mengeraskan hati kita sebagaimana orang-orang Israel, sehingga Tuhan tidak dapat membentuk kita, sehingga kita tidak memberikan terang itu kepada bangsa lain. Dan juga dikatakan bahwa maksud Tuhan sangat luar biasa. Maksud Tuhan pun sama dengan kita saat ini. Dia rindu agar kita pun dapat menjadi penyalur kabar terang kebenaran itu kepada orang lain.
Ya, jadi di sini Tuhan telah memanggil memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi Tuhan bukan memanggil saya, Tuhan memanggil seseorang, tapi Tuhan memanggil kita semua. Masing-masing kita Tuhan memanggil dengan panggilan yang sama, tapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Untuk talenta itu digunakan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan juga mungkin berbeda itu karena respon kita. Bagaimana kita merespon akan panggilan yang Tuhan telah berikan pada masing-masing kita. Ini juga tentang memberi makan yang lapar. Memberi makan yang lapar, apa itu maksudnya? Ya, memberikan di sini tepat seperti inilah Mesias, orang yang banyak inginkan sang Mesias yang melayani kebutuhan lahiriah mereka. Saat ini orang banyak bersiap untuk menjadikan Yesus raja, tapi Yesus belum datang untuk menjadi raja, dan penolakannya sangat mengecewakan mereka. Mereka memiliki harapan, dan ketika harapan mereka tidak terpenuhi, banyak orang terpanggil dari Yesus. Padahal ia telah datang untuk melakukan jauh lebih besar daripada harapan mereka yang sempit dan keduniawian. Ya, jadi banyak orang-orang yang datang pada saat Yesus berada di dunia. Ya, pada saat kita melihat Yesus, ya, dia menolong setiap umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Ya, dia menolong akan orang-orang. Banyak yang Yesus tolong itu orang-orang yang berada di pinggir jalan. Ya, mereka merasakan akan kesusahan, tapi di situ orang-orang itu mendengar, mereka tahu bahwa ada seorang yang dapat menyembuhkan mereka. Ya, jadi pada saat orang-orang mengikuti Yesus mungkin banyak motif, ya, banyak motif yang mereka timbulkan di dalam diri mereka masing-masing. Ya, mungkin ada yang mengikuti karena nanti Yesus membuat mujizat. Ya, pasti pada saat Yesus membuat mujizat itu dia akan memuaskan diri saya sehingga saya bisa dikenyangkan secara jasmani. Ya, padahal Yesus ingin mengajarkan bagaimana ya kita mengasihi sama seperti Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak membeda-bedakan. Ya, dia tidak memilih muka, tapi semuanya. Ya, Yesus ingin menghapuskan hal-hal yang hanya untuk mementingkan diri sendiri, ya, hal-hal yang dapat memuaskan diri sendiri, ya, sama seperti pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, di mana di situ banyak orang-orang yang mengikuti Yesus oleh karena makanan jasmani, ya, mereka berpikir bahwa Yesus sedikit lagi akan menjadi raja, ya, akan memerintah di dunia ini, ya, maka mereka akan hidup dengan damai. Ya, tapi Yesus menjanjikan kepada mereka yaitu kehidupan yang kekal, lebih daripada yang lebih dari sekedar yang mereka pikirkan, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Yesus ingin ya membawa pikiran mereka jauh ke depan, ya. Tapi mereka masih banyak orang-orang yang tidak mengerti, ya, masih banyak orang-orang yang tidak memahami apa ya pelayanan Yesus sebenarnya di dunia. Juga kalau kita melihat dalam buku Kerinduan Segala Zaman, di situ pada saat Yesus setelah memberi makan kepada 5.000 orang itu belum termasuk ibu dan anak, ya, itu hanya cuma laki-laki. Dan pada saat mereka setelah kenyang dengan jasmani, yang ada yang lain yang menerima akan penyembuhan secara rohani, ada yang menerima secara jasmani saja, dan mereka berencana untuk mengangkat Yesus. Mereka sudah merencanakan dan ingat bahwa setan pada saat itu memasuki akan pikiran mereka yang tadinya mereka harus melihat bagaimana Yesus memberikan mujizat yang sangat besar itu, tapi mereka merencanakan satu hal yang bertentangan dengan tugas Tuhan Yesus pada saat dia berada di dunia ini, di mana mereka ingin mengangkat dia secara diam-diam. Mereka sudah berencana dan berunding bersama murid-muridnya. Dan ingat, murid-muridnya juga tergoda dengan kedudukan duniawi yang seharusnya mereka menjadi teladan bagi orang lain, tapi mereka terpengaruh oleh situasi di mana mereka pun merindukan akan sebuah kedudukan. Namun ingat, pada saat Yesus menolak akan hal itu, dia menyuruh muridnya untuk kembali ke Kapernaum. Saat itu mereka sangat kecewa. Dan pada saat mereka dalam perjalanan, kalau kita melihat dalam perjalanan ke Kapernaum, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Yesus dia pergi ke bukit untuk berdoa, di mana dia berdoa, dia mendoakan akan orang-orang yang tadinya
mereka hanya melihat secara mata manusia. Dan pada saat Yesus mendoakan mereka, murid-muridnya berjalan dengan rasa tidak puas oleh karena mereka tidak dapat melaksanakan keinginan hati mereka. Sehingga pada saat dalam perjalanan kehidupan mereka mulai, yang tadinya mereka harus melihat mujizat yang besar itu, tapi mereka tidak dapat melihat mujizat besar itu oleh karena hati mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Saat itu mereka pun diombang-ambingkan oleh ombak. Kalau kita melihat hal itu, saat mereka merasa bahwa kita harus mempunyai satu raja di dunia ini, mereka ingin mendapatkan kelepasan secara jasmani. Namun ingat, setan malah menguasai akan pemikiran mereka, sehingga pemikiran mereka itu dikabulkan. Dan pada saat mereka di tengah perjalanan, ombak atau badai besar datang menimpa mereka. Pada saat itu Yesus dari pantai dia melihat akan murid-muridnya yang diombang-ambingkan oleh ombak besar itu. Pada saat itu dia ingin menolong mereka, dia ingin mengembalikan mereka, di mana mengembalikan mereka pada posisi bahwa mereka tidak berdaya tanpa pertolongan akan Tuhan. Sehingga Yesus berjalan di atas air. Pada saat mereka melihat akan Yesus berjalan di atas air, mereka sangat ketakutan oleh karena mereka pikir hantu dan yang akan merenggut akan nyawa mereka juga. Tapi pada saat kilat menyambar dan mereka melihat sosok Yesus itu, mereka mengenal akan Yesus. Sehingga Yesus juga berkata, ini jangan takut ya. Dan pada saat itu Petrus pun dia ingin supaya dengan spontannya dia ingin bahwa saya juga kalau engkau itu Yesus, berarti izinkan saya untuk berjalan dalam bertemu dengan engkau. Pada saat itu dia merasa sombong ya, merasa dirinya saya lebih daripada murid-murid itu. Dia tidak mengingat lagi bahwa yang membuat dia berjalan di atas air itu pada saat dia terus memandang kepada Yesus. Dan ingat, pada saat dia menoleh ke belakang, dia ingin membanggakan dirinya kepada teman-temannya, dia pun ditelan oleh air danau itu. Kalau kita melihat, seringkali pun kita sama sebagaimana yang Petrus lakukan. Kita pun seringkali tidak fokus kepada pandangan kepada Yesus. Seringkali godaan-godaan di sekitar kita membuat kita hilang fokus kita. Ingat bahwa setiap hari biarlah kita terus memfokuskan pandangan kita, karena seperti yang dikatakan bahwa teriakan Petrus pada saat dia meminta tolong, biarlah menjadi teriakan kita saat ini, meminta tolong kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita tidak sanggup sekalipun berjalan tanpa pertolongannya. Biarlah kita dapat merenungkan ini, kita meminta terus dan terus, memohon kepadanya. Karena di dalam dia dapat memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita dapat menjalani setiap kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan, tapi ingat, saat kita berjalan bersama dengan Yesus, fokus kita terus kepada Yesus, maka apapun rintangan yang kita akan hadapi, kita akan lalui dengan suasana hati yang tenang. Ya, jadi setelah Yesus yang bersama dengan murid-muridnya, mereka ingin kembali ke Kapernaum. Ya, di situ Yesus kembali lagi bertemu dengan guru-guru Yahudi. Ya, jadi mereka bercakap-cakap, ya, mereka membicarakan ya beberapa hal ya di dalam percakapan itu. Ya, di sini dikatakan para guru telah menambahkan ke dalam hukum segala macam peraturan tentang kenajisan lahiriah. Misalnya, Anda harus mencuci tangan, Anda dengan cara tertentu, tapi murid-murid Yesus tidak terganggu dengan peraturan ini. Dan ketika ahli Taurat dan orang Farisi di Yerusalem menunjukkan hal itu, Yesus menanggapinya sebagaimana yang telah dilakukannya. Ya, jadi Yesus menegur setiap hal-hal yang membuat orang melakukan peraturan-peraturan yang hanya untuk tradisi-tradisi yang mereka sudah jalankan itu di dalam kehidupan mereka. Makanya di situ Yesus merubah itu sehingga mereka tidak menjadi orang yang munafik, ya. Orang yang hanya di depan ya
kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan di belakang. Ya, jadi Yesus ingin menghancurkan tradisi-tradisi yang membuat mereka merasa terbebani dengan kehidupan mereka. Ya, di sini dibilang singkatnya Yesus mencela keras sesuatu yang seharusnya mudah menjadi jerat bagi siapapun. Ya, padahal itu mudah. Ya, tapi mereka membuatnya sulit sehingga banyak orang-orang yang takut. Ya, mereka datang kepada Tuhan bukan karena ingin mengasihi, bukan karena hal yang ini, tapi mereka datang oleh karena beban dan karena rasa takut. Ya, kalau saya tidak berbuat ini, berarti saya berdosa. Kalau saya tidak, berarti saya berdosa. Ya, jadi ada hal yang membuat kita ini susah untuk melangkah, ya, untuk mengambil langkah itu. Ya. Padahal di sini Yesus adalah seseorang yang mempunyai kasih yang luar biasa. Ya. Kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita, ya, kasih yang tidak ada batasnya. Ya. Disinilah Yesus ingin merangkul setiap orang, ya, sehingga yang datang kepadanya menyerahkan setiap beban, ya, bebannya, sehingga Yesus pun dapat merasakan itu dan beban kita terasa ringan. Jadi bukan sebagai suatu peraturan yang harus memang kita turuti selama kehidupan kita. Ya. Dan di sini pun Yesus mengajarkan kepada kita agar bukan membeda-bedakan orang saat kita mau melayani Dia. Dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini, Dia menjangkau semua orang. Dia rindu pun agar kita di akhir zaman ini pun menjangkau semua orang, menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Baik mungkin kita di lingkungan yang tidak sesuai dengan prinsip kita harus menjadi terang bagi mereka. Seringkali kita menutup diri dengan hal itu. Seringkali kita sama seperti orang-orang Farisi, terlalu meninggikan akan peraturan-peraturan yang memisahkan. Seharusnya kita melalui peraturan itu kita dapat menggabungkan untuk bersatu menjadi juru kabar itu. Tapi seringkali walaupun kita sudah sama-sama menjadi dalam satu gereja, seringkali kita membedakan akan berbeda dalam prinsip, sehingga kita tidak mempunyai roh persatuan, sehingga kita memulai memisahkan diri dari kehidupan seperti itu. Dan ingat, Yesus merindukan agar kita pun dapat membagikan kasihnya kepada orang lain. Jangan kita menerima kasihnya hanya untuk diri kita saja, tapi biarlah kita membagikannya sehingga orang lain dapat melihat siapa Tuhan yang kita sembah itu. Ya, jadi setelah Yesus memberi makan dan menyembuhkan, berkhotbah kepada orang Yahudinya, Yesus membuat suatu keputusan yang dramatis. Ia meninggalkan wilayah Yahudi dan memasuki wilayah orang luar atau orang-orang kafir. Ya, Yesus kembali lagi melayani. Yesus tidak membeda-bedakan. Ya, di dalam Matius 15 1 dan 8 bagaimana kita dapat memahami kisah ini. Ya, bagaimana Yesus dia kembali lagi memberikan suatu pelajaran, ya, pelajaran kepada orang-orang supaya mereka, ya, tidak mementingkan akan diri mereka sendiri, ya, mereka tidak mengikuti peraturan-peraturan yang mereka buat sehingga itu menjadi beban dalam kehidupan mereka. Ya, di sini dikatakan ya bahwa remah-remah dari atas meja, apa itu artinya? Ya, jadi jika kita memulaikan pendekatan kita, seseorang bertanya apakah mereka bisa mendapat sedikit keripik Anda dan Anda menjawab tidak, patut melemparkan keripik saya kepada anjing. Benar-benar cara yang tidak bersahabat, bukan? Namun berikut ini ya ada beberapa hal yang untuk dipertimbangkan. Pertama, memang benar bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi menyebut orang-orang bukan Yahudi sebagai anjing, ya, memberikan gambaran tentang anjing-anjing kudisan yang berkeliaran di jalanan. Tapi di sini Yesus menggunakan istilah Yunani yang lebih menunjukkan kasih sayang, yaitu anjing kecil atau anak anjing, membayangkan anjing peliharaan yang dipelihara dalam rumah dan diberi makan dengan baik. Ya, jadi mereka menganggap orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan dengan menyebutkannya sebagai anjing ini adalah hal yang sangat buruk, ya, sangat menyedihkan. Ya, tapi Yesus di sini mengatakan bahwa Yesus menganggap mereka sebagai anjing kecil, anjing yang membutuhkan pertolongan, anjing yang membutuhkan kasih sayang. Ya, orang-orang itu harus dirangkul, ya. Mereka harus
diberikan suatu pelajaran yang supaya pelajaran itu dapat membuka hati mereka untuk menerima akan firman yang disampaikan. Ya. Jadi kebanyakan kita yang mungkin sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, seringkali kesombongan rohani itu timbul di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita mau saya ini lebih pintar dari orang lain, ya, saya ini lebih hebat, ya, saya ini lebih berkuasa dari kamu, ya. Disinilah Yesus ingin merubah, ya, bahwa setiap kita adalah sama, kita manusia, ya, sama diciptakan, ya. Dan di sini Yesus, ya, ingin memberikan suatu pelajaran, ya, sehingga mereka boleh mengerti, ya, bahwa orang-orang yang pada saat bersama-sama dengan mereka juga harus diberikan makanan rohani yang sama, ya. Makanan, bukan kita menjatuhkan makanan kita baru kita memberikan kepada mereka, tapi biarlah kita sama-sama, ya, merangkul satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, ya, bukannya saling merendahkan, ya, bukannya saling menjatuhkan, tapi biarlah kita saling membangkitkan semangat kita, khususnya di akhir zaman ini, ya. Setan begitu bekerja keras, ya. Kita membutuhkan, ya, satu persatuan, ya. Setan ini sangat gemar untuk memupuk kesombongan itu di dalam hati kita, ya. Dia tidak ingin, ya, kita ini selamat, ya. Oleh sebab itu biarlah pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya, kita boleh sadar, kita boleh datang kepada Tuhan, meminta Tuhan bantu saya supaya saya mempunyai roh kerendahan hati di dalam kehidupan saya, ya, sehingga saya bisa menerima akan kekurangan, akan kelemahan orang lain, ya. Masing-masing kita mempunyai kelemahan, masing-masing kita mempunyai kekurangan, ya. Tapi bila mana kita datang kepada Tuhan, dari kekurangan itu, dari kelemahan itu, Tuhan akan menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya, ya. Dan ingatlah bahwa mungkin kita berpikir bahwa iman kita lebih daripada orang lain. Ingat orang-orang di luar sana memiliki hati yang lebih tulus dibanding dengan kita yang berada di dalam. Seringkali kita membanggakan akan kehidupan kita, iman kita, tapi ingat banyak sekali di luar sana. Kalau kita melihat sesuai dengan pengalaman kita dalam pelayanan ini, kita melihat, mungkin kita merasa bahwa saya ini, agama saya lebih daripada yang lain. Tapi pada saat kita terjun langsung ke dalam dunia pelayanan atau dimanapun kita berada, saat itu kita melihat banyak sekali orang-orang yang tulus di luar sana, yang sungguh-sungguh mau mencari akan kebenaran Tuhan. Apa kita sama hausnya sebagaimana yang mereka, sehingga terus meminta pertolongan daripada Tuhan. Ingat bahwa kita sebagai manusia, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Datanglah kepada Tuhan melalui kerendahan hati, melalui permohonan kita yang sungguh-sungguh agar Dia dapat memberikan kita sebuah hati yang mau dituntun, sebuah hati yang mau selalu mempelajari akan terang kebenaran Tuhan, sebuah hati yang mau bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah ini yang kita minta terus kepada Tuhan agar Dia dapat memberikan kepada kita hati yang baru itu, sehingga kita dapat menjadi terang bagi orang lain. Dan juga ingat, biarlah kita bergandengan tangan. Jangan kita memumpuk rasa kesombongan itu sebagaimana yang tadi Ivon katakan. Tapi biarlah kita saling bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita akan saling bergesekan, tapi saat kita bergesekan itu, biarlah kita dapat melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat dikuatkan, dan iman kita akan bertumbuh saat kita berada di situasi yang sulit sekalipun. Dan di sini pun Tuhan orang bukan Yahudi. Jadi pada saat ini Yesus menekankan kepada kita bahwa banyak yang tidak menyadari bahwa ada dua kisah di mana memberi makan orang banyak dalam kitab Injil. Yang pertama bagi orang Yahudi dan yang kedua bagi orang yang bukan Yahudi. Pada kedua peristiwa ini Yesus tergerak oleh belas kasihan bagi orang banyak. Sungguh menakjubkan catatan akan ribuan orang bukan orang Yahudi yang untuk diajar
dikasihi dan diberi makan oleh rabi muda itu. Sekarang lihat kembali dan pahami universal Injil. Setelah hampir semua orang yang membaca ini, sekarang ini bukanlah orang Yahudi. Kita dapat dengan mudah melewatkan betapa luar biasa dan tak terduganya sesuatu seperti ini tampil pada orang banyak, baik untuk orang Yahudi dan baik untuk bukan orang Yahudi. Tidak diragukan, Yesus dengan pasti menarik semua orang dari keluar dari zona nyaman mereka masing-masing. Jadi kita pun sama, saat kita melihat peristiwa demi peristiwa, contoh-contoh daripada Yesus yang saat ini kita pelajari, bagaimana Yesus menjangkau orang banyak, bagaimana Yesus menjangkau orang yang Yahudi, dan bagaimana Yesus menjangkau yang bukan Yahudi. Di sini pelajaran bagi kita agar kita dapat mengambil teladan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus rindu agar masing-masing kita, siapapun kita dapat meninggalkan zona nyaman kita. Saat ini kita mungkin nyaman dengan pekerjaan kita, saat ini kita mungkin nyaman dengan tempat tinggal kita, saat ini kita mungkin nyaman dengan iman yang kita miliki, yang kita sombongkan. Biarlah kita keluar dari zona nyaman kita itu, sehingga kita dapat diberikan sebuah hati yang baru. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang baru. Dan bila mana kita sudah meminta kepada Tuhan, kita harus menjalani semuanya itu sampai pada akhirnya. Pada kita mempunyai tujuan yang luar biasa. Saat kita mempunyai tujuan, itu berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Siapa yang kalau kita sudah memulai satu pertandingan, biarlah pertandingan itu kita akhiri dengan baik. Pertandingan iman sekarang ini kita sedang lalui. Apakah kita akan bertahan sampai pada akhirnya, keluar sebagai pemenang-pemenang, atau kita akan jatuh di medan pertandingan itu? Biarlah kita dapat merenungkan itu. Sebagaimana Petrus, walaupun dia jatuh, dia meminta pertolongan akan Tuhan. Kita pun biarlah pada saat kita jatuh, berteriaklah kepada Tuhan meminta pertolongan itu, sehingga dia dapat memberikan kepada kita sebuah pertolongan yang sebagai manusia tidak ada lagi seorang yang dapat menolong kita dalam pertandingan iman ini selain daripada Yesus sendiri, karena Yesus telah merasakan akan pertandingan iman itu dan dia telah menang. Jika kita mau menang, teruslah fokus kepada tujuan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini katakan seorang Kristen berbicara kepada siswa di sebuah kampus sekuler tentang keberadaan Tuhan. Setelah semua argumen yang lazim diberikan, ia menggunakan taktik berbeda, katanya. Kamu tahu ketika aku seumur sebagian besar dari kamu dan tidak percaya kepada Tuhan. Setiap kali jika ada yang ingin meyakinkan saya bahwa mungkin Tuhan ada, saya selalu membuang pendapat itu dari pikiran saya. Mengapa? Karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa jika memang Tuhan ada, mengingat bagaimana kehidupan saya, maka saya berada dalam masalah besar. Suasana segera berubah. Lusinan suara hati dengan bersamaan berputar dalam diri mereka. Tampaknya suhu ruangan naik karena pergesekan di balik wajah-wajah yang dengan tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Dia memang membuat mereka tersinggung. Para pelajar ini bukan orang Kristen, ya, dan kemungkinan tidak terlalu peduli dengan 10 hukum, tetapi masih merasa bahwa semuanya tidak benar dengan kehidupan moral mereka, dan jika saja Tuhan ada, maka ada jawaban untuk banyak hal. Namun demikian, sebagai orang Kristen, orang-orang yang seharusnya sangat selaras dengan standar moral Tuhan, kita tidak perlu merasa tidak nyaman saat berhadapan dengan realitas Tuhan yang bermoral. Dan itu karena janji Injil. Baik Yahudi atau bukan Yahudi, ketika berhadapan dengan dosa, kita dapat berlindung dalam kebenaran yang Kristus tawarkan kepada kita oleh iman. Bukan karena ia melakukan hukum Taurat, Roma 3 ayat 28. Ketika kita menyadari dengan jelas dosa kita dapat menuntut janji bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, Roma 8 ayat 1 dan 4. Orang Yahudi dan bukan Yahudi tidak masalah, ya, tanpa membeda-bedakan umur atau kedudukan atau kebangsaan atau
kesempatan beragama, semuanya diundang datang kepadanya dan hidup ya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5 halaman 441. Ya, jadi sudah jelas sekali ya firman Tuhan pada saat ini. Ya, di mana kutipan dari Nyonya Ellen G. White juga ya dikatakan tanpa bedakan umur atau kedudukan atau kebangsaan atau kesempatan beragama, semuanya diundang datang kepadanya dalam dan hidup. Ya. Jadi pada saat ini Yesus mengundang masing-masing kita untuk datang kepadanya, di bawah kaki salibnya, menyerahkan setiap kehidupan kita kepadanya, menyerahkan kehidupan kita sehingga kita boleh ya menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi murid-muridnya di akhir zaman ini. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus ingin mempersatukan hati daripada para muridnya, itu adalah hal yang sangat susah. Ya, tapi di situ Yesus ya dia menjadi seorang guru yang mempunyai keberhasilan yang luar biasa. Ya, dia dapat menyatukan hati murid-muridnya walaupun mereka seringkali yang menganggap bahwa diri mereka lebih daripada murid-murid yang lain. Tetapi akhir dari semuanya itu ya mereka dipenuhi oleh Roh, mereka bersatu ya mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Ya. Jadi mulai saat ini ya biarlah kita mengambil contoh yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita tidak membeda-bedakan. Ya, biarlah kita mempunyai hati yang tulus untuk membantu orang lain, mempunyai roh kerendahan hati. Ya, biarlah pada saat kita yang menebarkan setiap senyuman kita kepada orang lain, mereka dapat merasakan akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Ya, dari hal-hal yang terkecil, ya sehingga mereka dapat merasakan itu. Ya, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Latihan ya itu perlu ada dalam kehidupan kita. Hal-hal terkecil yang mungkin kita anggap sepele, biarlah itu dapat kita renungkan kembali. Kita ambil, melatih diri kita hari ke hari dari hal-hal terkecil sekalipun. Maka kita bila mana sudah bertanggung jawab dalam hal-hal terkecil, maka dia akan memberikan kita tugas yang lebih besar lagi. Dan biarlah kita terus merenungkan. Dan ingat, kita terus berjaga-jaga dan berwaspada. Karena saat ini setan bekerja keras untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Ingat, bila mana kita merasa diri kita lebih daripada orang lain, kita harus berdoa meminta kerendahan hati daripada Tuhan. Agar kesombongan itu jangan ada dalam diri kita. Sehingga kita dapat menjadi murid-muridnya yang setia di akhir zaman ini. Maka kita mengambil komitmen kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaan bagi masing-masing kita, bagi saya secara pribadi, bagi Ivon dan saudara-saudara, biarlah kita dapat bergandengan tangan menjadi pekerja-pekerja atau murid-murid yang aktif di akhir zaman ini, sehingga bukan kita saja atau diri kita saja yang masuk ke dalam kerajaan surga, karena Tuhan rindu bukan hanya kita tapi semua orang dapat menjadi bagian dari kerajaan surga. Dan maukah kita mengambil komitmen kita untuk menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman ini? Biarlah ini menjadi motivasi kita, menjadi renungan kita, dan biarlah kita terus bermandang kepadanya. Jangan kita hilang fokus oleh karena kehidupan, keadaan kita sekarang ini. Mungkin banyak tantangan, mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi. Ingatlah agar terus memfokuskan pandangan kita kepadanya. Karena saat kita memandang kepadanya, maka kita akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi ingat, bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melewati setiap apapun yang kita hadapi di kehidupan kita. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini, ambil keputusan untuk menjadi alat-alat Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.